Oke, kita mundur sejenak ke tanggal 4 Mei 1947. Coba bayangin ya, revolusi lagi berkobar-kobarnya, perang di mana-mana. Nah, di tengah semua kekacauan itu, lahirlah sebuah organisasi pelajar. Tapi ini bukan sekedar klub belajar biasa. Kelahiran Pelajar Islam Indonesia atau yang kita kenal sebagai PII, ini adalah semacam jawaban darurat. Jawaban atas sebuah krisis yang hampir saja memecah belah bangsa kita dari dalam, bahkan sebelum kita sempat benar-benar menikmati kemerdekaan. Jadi, untuk ngerti kenapa PII ini penting banget, kita harus lihat dulu situasinya. Kondisinya waktu itu, wah, genting. Kita memang baru proklamasi kemerdekaan dan semangat 45 lagi membara buat ngelawan Belanda di medan perang. Tapi, ada masalah besar di belakang layar. Ada musuh lain yang nggak kelihatan, yang justru lagi menggerogoti kita dari dalam. Musuh itu adalah perpecahan di antara para pemuda kita sendiri. Coba lihat ini, ada dua kubu yang saling bertentangan. Dan ini bukan terjadi secara alami loh, ini hasil dari politik adu domba kolonial Belanda. Di satu sisi ada pelajar dari sekolah umum, didikan Belanda kayak MULO atau AMS. Mereka keren, modern, tapi pandangannya jadi sekuler, materialistis, sampai-sampai dicap pelajar kafir sama kubu seberang. Nah, di sisi lain, ada para santri dari pesantren. Mereka agamis, kuat tradisinya, tapi yaitu sering diejek sebagai santri kolot. Kebayang nggak sih, generasi muda, harapan bangsa, bukannya bersatu, malah saling curiga dan saling ejek. Ada jurang yang dalam banget di antara mereka. Nah, masalahnya ini bukan cuma soal canggung pas lagi ngumpul-ngumpul. Ini taruhannya besar banget. Ini soal keamanan nasional. Coba pikir, gimana kita mau menang lawan Belanda kalau para pemuda terpelajarnya, otak bangsa ini malah sibuk berantem sendiri? Ini bikin kita lemah, rentan disusupi ideologi kayak komunisme, dan yang paling parah bisa menciptakan satu generasi yang tercerabut dari akar budaya dan agamanya sendiri. Bahaya banget kan? Tapi, untungnya, di tengah situasi yang kelihatan buntu ini, ada satu orang yang nggak mau diam aja. Seorang mahasiswa muda yang ngeliat jurang pemisah ini dan mikir, ini harus disambung lagi. Dari kegelisahan dia, lahirlah sebuah visi untuk menyatukan kembali apa yang sengaja dicerai-beraikan. Namanya Jusdi Gozali. Dia ini mahasiswa hukum di Sekolah Tinggi Islam di Jogja. Jadi, dia ini berdiri di tengah-tengah dua dunia itu, pendidikan modern dan tradisi Islam. Dia nggak cuma melihat, tapi dia merasakan langsung betapa bahayanya perpecahan ini. Dan dari situlah muncul sebuah ide yang waktu itu terbilang radikal, membangun jembatan. Dan inilah jembatan yang dia bayangkan. Dirangkum dalam satu kalimat yang, wah, jenius banget. Mengkiaikan intelek dan mengintelekkan kiai. Maksudnya apa? Sederhana tapi mendalam. Mengkiaikan intelek itu artinya kasih para pelajar modern pemahaman agama yang kuat. Sebaliknya, mengintelekkan kiai itu artinya bekali para ulama dan santri dengan ilmu pengetahuan modern. Jadi hasilnya adalah sosok pelajar yang utuh, yang imannya kokoh dan wawasannya luas. Sempurna. Tapi kan ide sebagus apapun bakal jadi angan-angan aja kalau nggak dieksekusi. Nah, Jusdi Gozali dan teman-temannya paham banget soal ini. Mereka langsung bergerak, mengubah kalimat inspiratif tadi menjadi sebuah gerakan yang nyata, terstruktur, dan siap beraksi. Dan prosesnya itu cepat banget. Semuanya dimulai dari inspirasi spiritual waktu beliau itikaf di Masjid Kauman. Dari situ, idenya dimatengin lewat rapat-rapat kecil, lalu dibawa ke forum yang lebih gede buat cari dukungan, sampai akhirnya, boom, deklarasi resmi PII. Cuma butuh sekitar 10 minggu dari sebuah doa di masjid sampai jadi gerakan nasional. Luar biasa kan gerak cepatnya? Nah, bagian ini yang paling keren menurut saya. Lahirnya PII itu bukan karena satu kelompok menaklukkan yang lain. Bukan. Ini adalah peleburan. Organisasi-organisasi pelajar Islam yang udah ada di berbagai daerah, seperti di Surakarta dan tempat lain, dengan ikhlas membubarkan diri. Mereka rela mengorbankan nama kelompoknya demi satu tujuan yang lebih besar, yaitu wadah persatuan yang kuat. Ini baru namanya persatuan sejati. Oke, PII sudah lahir. Tapi ingat, ini zaman perang. Jadi anggotanya nggak bisa cuma duduk manis di ruang kelas. Mereka harus turun tangan, harus jadi pejuang. Dan mereka berjuang di dua medan sekaligus. Medan perang fisik dan medan perang diplomasi. Kita bahas yang pertama dulu ya, perjuangan bersenjata. Ini adalah saat di mana buku dan pena harus diletakkan sejenak, diganti dengan bambu runcing dan senapan untuk mempertahankan republik yang baru seumur jagung. PII langsung membentuk satuan semi-militer. Namanya Brigade PII. Mereka ini bukan main-main, mereka jadi kurir kepercayaan Panglima Besar Jenderal Sudirman selama Perang Gerilya,
ikut bertempur melawan Belanda waktu agresi militer kedua, bahkan ikut menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Perjuangan mereka ini sampai memakan korban, salah satunya kader terbaik bernama Suryo Sugito. Jadi kontribusi mereka itu nyata, dibayar dengan keringat dan darah. Tapi perang itu kan gak cuma soal angkat senjata. Ada medan laga lain yang gak kalah penting. Meja perundingan. Disinilah PEI berjuang dengan ide dan lobi-lobi untuk mencegah bangsa ini terpecah dari dalam. Mencegah perang di dalam perang. Dan ini adalah salah satu pencapaian diplomatik mereka yang paling brilian. Cuma sebulan setelah berdiri, PII berhasil menggagas perjanjian Malioboro dengan Ikatan Pelajar Indonesia atau IPI, yang notabene adalah organisasi pelajar nasionalis sekuler terbesar saat itu. Perjanjian ini isinya keren banget, saling mengakui, setuju kerjasama, dan menegaskan kalau beda ideologi nggak boleh jadi penghalang persatuan. Ini secara efektif meredam potensi konflik internal di kalangan pelajar. Cerdas. Dan puncaknya, pengakuan datang dari orang nomor satu di militer. Tepat di ulang tahun pertama PII, Jenderal Sudirman menitipkan pesan legendaris ini. Teruskan perjuanganmu, hai anak-anakku PII. Telah banyak korban yang diberikan oleh PII kepada negara. Ini bukan sekedar ucapan selamat ulang tahun. Ini adalah stempel legitimasi, sebuah pengakuan resmi atas kontribusi dan pengorbanan PII untuk Republik. Perang akhirnya selesai, Indonesia berdaulat penuh. Tapi apakah PII bubar? Ternyata tidak. Organisasi ini membuktikan kalau mereka bukan cuma panitia darurat zaman perang. Kenapa bisa begitu? Karena para pendirinya nggak cuma membangun organisasi, tapi mereka menanamkan sebuah fondasi ideologis yang kokoh, fondasi yang dirancang untuk abadi. Fondasi itu namanya Tri-Komitmen, 3 janji suci yang jadi kompas PII. Pertama, pendidikan itu ladang dakwah. Jadi, belajar itu bukan cuma buat cari kerja, tapi buat mengabdi. Kedua, Islam itu sumber nilai. Semua pikiran dan tindakan harus berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Dan ketiga, Indonesia itu medan dakwah. Artinya, membangun bangsa ini adalah bagian dari ibadah. 3 pilar ini yang bikin PII tetap relevan sampai sekarang. Dan hasilnya bisa kita lihat sekarang. Selama puluhan tahun, sistem kaderisasi PII ini sudah seperti pabrik pemimpin. Ribuan alumninya jadi tokoh-tokoh penting di negeri ini, mulai dari menteri, ilmuwan, sampai pengusaha sukses. Ini bukti bahwa PII nggak cuma melahirkan pejuang revolusi, tapi juga para pembangun bangsa di masa damai. Jadi, kisah PII ini lebih dari sekedar cerita sejarah ya. Ini adalah cermin buat kita semua hari ini. Nah, pertanyaannya sekarang, di zaman kita yang juga penuh dengan perpecahan-perpecahan model baru, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari generasi 47 itu? Generasi yang di tengah desingan peluru malah memilih untuk sibuk membangun jembatan persatuan. Coba kita renungkan sama-sama.